Hai adik-adik, sahabat generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Primagama siap? Primagama smart? Primagama terdepan dalam prestasi. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia bersama saya, Arda, instruktur kimia SMA. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi KSP atau kelarutan dan hasil kali kelarutan. Apa itu ya? Nah, untuk mempelajari materi berikut, yuk simak pembelajaran kali ini. Oke, baik, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dan perkiraan terbentuknya endapan berdasarkan harga dari KSP-nya atau harga dari hasil kali kelarutan. Jadi, faktor yang mempengaruhi kelarutan itu ada 3. Yang pertama adalah suhu. Jadi, suhu ini akan memberikan tambahan energi untuk memutuskan ion-ion dari senyawa elektrolitnya. Sehingga kalau suhunya semakin tinggi, maka semakin mudah suatu elektrolit itu larut. Jadi, kelarutannya akan lebih cepat kalau suhunya lebih tinggi. Yang kedua, faktornya adalah konsentrasi. Jadi, semakin besar konsentrasi, ion-ion yang terdapat dalam larutan itu akan memperbesar hasil perkalian ion-ion dalam larutannya. Jadi, hasil perkalian konsentrasi ion ini kalau mampu melewati nilai KSP, maka elektrolit tersebut akan mudah mengendap dan sukar larut. Jadi, kalau misalnya konsentrasinya besar, dia akan mudah mengendap atau sukar larut. Tapi kalau konsentrasinya kecil, maka dia belum larut. Itu untuk faktor yang kedua. Faktor yang ketiga yaitu adalah konsentrasi. Adalah pengaruh penambahan ion senama. Jadi, kalau untuk penambahan ion senama ini dipengaruhi oleh elektrolit. Jadi, elektrolit yang ada atau yang terdiri dari ion logam kayak AgCl, AgNO3, Ag2CO4, atau AgBr, Ag3PO4, itu sering disebutkan dia punya ion yang senama, yaitu ion perak, sehingga dengan AgCl, dengan NaCl, dengan CaCl, dan AlCl3 dikatakan punya ion senama, yaitu sama-sama punya ion klorida atau Cl-. Jadinya adanya pengaruh penambahan ion senama juga mempengaruhi sulit atau mudahnya suatu zat itu untuk larut dalam suatu pelarut. Kita lanjut. Nah, untuk memperkirakan terbentuknya endapan berdasarkan nilai harga hasil kali kelarutan atau yang sering kita sebut dengan KSP, jadi ada beberapa perkiraan nih. Perkiraan yang pertama yaitu kalau hasil kali ion-ion di larutan tersebut atau KSP hitungnya lebih kecil dari nilai KSP data atau nilai KSP larutannya, maka zat tersebut akan mengalami yang disebut dengan belum mengendap. Jadi, kalau nilai KSP-nya lebih kecil dari KSP data, maka larutannya
zat tersebut belum mengendap. Nah, kemudian kalau keadaan yang kedua itu apabila kalau KSP hasil perkaliannya, KSP hitungnya sama persis atau sama dengan nilai KSP data, maka dia tepat jenuh. Nih, jadi tepat jenuh itu artinya kalau misalnya nanti zat yang dimasukin ke dalam pelarut tadi ditambahin zat lagi sedikit, maka kemungkinan zat itu sudah tidak akan larut lagi, maka akan langsung mengendap. Itu maksudnya tepat jenuh. Jadi ketika dimasukkan karena nilainya sama dengan KSP-nya, dia memang belum mengendap, tapi kalau ditambahin sedikit lagi, maka sudah akan mengendap. Nah, keadaan yang ketiga yaitu kalau KSP hitungnya atau hasil kali ion-ionnya nilainya lebih besar dari KSP data. Nah, kalau nilai ini lebih besar dari KSP data atau dari KSP larutannya, maka zat tersebut nanti lewat jenuh. Lewat jenuh itu dalam artian ketika dia dimasukkan ke dalam pelarut, maka zatnya sudah tidak dapat lagi larut karena melewati batas maksimal batas maksimal zat tersebut untuk larut, sehingga karena berlebihan atau melewati batas maksimal, maka yang terjadi adalah terbentuknya endapan, sehingga dia lewat jenuh. Oke, kita coba untuk membahas soal-soal mengenai pengaruh penambahan ion senama. Jadi soalnya yang pertama, dalam 1 liter larutan terdapat campuran garam-garam CaCl2, SrCl2, dan BaCl2. Konsentrasi setiap larutan adalah 0,02 m. Apabila ke dalam larutan-larutan tersebut ditambahkan 71 mg natrium sulfat, tentukan garam yang mengendap. Nah, dengan catatan mRNA2SO4-nya 142, KSP kalsium sulfatnya 2,4 kali 10 pangkat min 5, dan KSP dari SrSO4-nya 2,8 kali 10 min 7, dan KSP dari BaSO4-nya 1,08 kali 10 min 10. Dan suhunya 25 derajat Celcius. Nah, kita coba untuk menjawab. Oke, jadi suatu garam itu mengendap kalau hasil konsentrasi ion-ionnya lebih besar daripada nilai KSP. Jadi itu keadaan ketiga yang tadi dijelaskan. Jadi kalau nilai KSP hitungnya lebih besar dari KSP data, maka dia akan mengendap. Maka karena di sini kalian diminta untuk mengecek apakah garam CaCl2, SrCl2, dan BaCl2 itu mengendap atau tidak ketika ditambahin Na2SO4, maka kita coba untuk menghitung nilai KSP hitungnya. Nah, untuk yang pertama kita ngitung dulu mol dari zat Na2SO4. Jadi karena masanya 71 gram dan mR tadi 142, jadi kita hitung mol itu kan rumusnya massa dibagi mR. Jadi 71 dibagi 142 sama dengan setengah milimol. Karena masanya tadi 71 mg. 71 mg dibagi mR-nya 142, maka 0,5 milimol. Jadi nilainya adalah 5 kali 10 min 4 mol. Kalau dia diubah dalam mol. Kalau dia milimol ya tetap 0,5 milimol. Kemudian yang B, kita coba mencari ion dari sulfatnya. Karena di sini kita pengen tahu ion sulfatnya berapa, karena nanti kan yang mau dibandingkan adalah nilai dari garam sulfatnya. Nah, jadi ion sulfatnya di situ kan rumusnya dengan cara membagikan mol dengan volume. Volume di sini volume yang digunakan adalah volume standar 1 liter. Jadi 5 kali 10 min 4 dibagi 1 liter. Maka dapatnya 5 kali 10 min 4 M atau konsentrasinya. Yang ketiga, yang C, kita cari dulu konsentrasi setiap larutan garam. Kebetulan di soal sudah disebutkan bahwa konsentrasi setiap larutan garam adalah 0,02 M, atau kalau kita tulis notasi ilmiahnya 2 kali 10 pangkat min 2 M. Nah,
ionisasi larutan, kita tulis dulu ionisasi larutan garamnya. Yang pertama yaitu strontium sulfat SrSO4, di mana di soal tadi disebutkan KSP-nya 2,8 kali 10 pangkat min 7 mol. Di situ kita buat dulu reaksi ionisasinya. SrSO4 yaitu ionisasi jadi Sr2+ dengan SO4 2-. Nah, di sini kita hitung dulu KSP hitungnya. Jadi, KSP dari SrSO4-nya yaitu dengan cara mengalihkan konsentrasi strontium dikali konsentrasi sulfat. Kita masukkan nilainya. Ini punya strontium tadi sama, yaitu 2 kali 10 min 2 dikalikan dengan konsentrasinya sulfat. Tadi hasil perhitungannya 5 kali 10 min 4, maka hasil kalinya adalah ini 1 kali 10 min 5. Nah, karena KSP hitungnya itu 1 kali 10 min 5, dan sementara KSP datanya itu adalah 2,8 kali 10 min 7 mol. 2,8 kali 10 min 7, maka artinya KSP hitungnya ini lebih besar daripada KSP data. Jadi, maka strontium sulfat ini akan mengendap. Nah, jadi untuk yang garam yang pertama sudah kita bisa prediksikan bahwa strontium sulfat kalau dimasukkan strontium kalau dimasukkan dengan Na2SO4 maka dia akan mengendap karena hasil KSP hitungnya lebih besar daripada KSP si garamnya tadi, KSP datanya yaitu 2,8 kali 10 min 7. Nah, untuk garam yang kedua yaitu barium sulfat. Jadi KSP-nya 1,08 kali 10 min 10. Kita tulis dulu ionisasi senyawanya yaitu BaSO4 terurai jadi Ba2+ dan SO4 min 2. Sama kayak ionisasi zat yang pertama nih, garam yang pertama. Nah, dari situ sama kita hitung dulu KSP hitungnya. Jadi KSP dari BaSO4. Jadi rumusnya konsentrasi Ba2+ dikalikan dengan konsentrasi SO4 min 2. Nah, masukkan nilainya. Kebetulan data garamnya sama nih dengan yang garam yang pertama. Jadi BA-nya sama-sama 2 kali 10 min 2. Sulfatnya kebetulan karena zatnya sama, jadi sama juga 5 kali 10 min 4. Maka hasil perhitungannya sama juga 1 kali 10 min 5. Nah, kalau kita ngelihat hasil perhitungan ini, maka nilainya pun juga kayak garam yang pertama. Hasil kalinya 1 kali 10 min 5. Nilai ini lebih besar dari KSP data, yaitu 1,08 kali 10 min 10. Jadi, kalau dibandingkan, maka garam BaSO4 ini akan mengendap. Nah, karena nilai KSP hitungnya lebih besar dari KSP data. Zat yang ketiga atau garam yang ketiga yaitu CaSO4. Nah, CaSO4 itu KSP-nya 2,4 kali 10 min 5 mol. Jadi, kita tulis dulu reaksi ionisasinya yaitu CaSO4 terurai jadi Ca2+ plus SO4 min 2. Sama, kita tulis dulu rumus KSP hitungnya. KSP hitung CaSO4 yaitu konsentrasi Ca2+ dikali SO4 konsentrasi ion SO4 2-. Kita masukkan nilainya sama kayak sebelumnya, 2 kali 10 min 2 kali 5 kali 10 min 4. Dan hasilnya menjadi 1 kali 10 min 5. Nah, kebetulan nilai KSP hitung di sini dengan KSP datanya lebih besar KSP datanya, karena KSP datanya 2,4 kali 10 min 5, sementara KSP hitungnya 1 kali 10 min 5 aja. Maka dari situ kita bisa tahu KSP hitung lebih kecil dari KSP data, sehingga bisa dikatakan bahwa garam CaSO4 ini belum mengendap, karena KSP hitungnya lebih kecil daripada KSP datanya. Soal yang kedua. Nah, diketahui hasil kali kelarutan perakromat atau rumusnya Ag2CaO4 3 kali 10 min 12 mol per liter.
memprediksikan apakah akan terbentuk endapan jika dalam volume yang sama, larutan 0,01 M perak nitrat dicampurkan dengan larutan 0,01 M K2CrO4. Nah, jadi kamu diminta untuk memprediksikan kalau perak nitrat ini dicampur dengan larutan dengan larutan kalium kromat. Oke, kita coba jawab. Jadi gini, kalau volume yang sama, larutan elektrolit AgNO3 itu dicampur dengan larutan kalium kromat, maka nanti yang ketemu adalah konsentrasi Ag+ dengan konsentrasi kromatnya. Karena di KSP datanya kan Ag2CrO4, berarti perak kromat. Jadi yang diambil dari AgNO3 itu Ag-nya, yang diambil dari K2CrO4 itu CrO4-nya. Nah, kemudian ini katanya yang ada dalam larutan menjadi setengah kali konsentrasi awal sebelum dicampurkan. Jadi kita ngitung dulu nih ya. Nih, karena dalam volume yang sama tadi larutan elektrolit dicampur, maka larutan jadi setengah kali konsentrasi awal. Karena kan awalnya konsentrasinya beda dengan setelah dicampur. Jadi kalau Ag+ itu kita hitung dulu. Karena dia tadi jadi separohnya, setengah dikali 0,001 M gitu ya, 0,01 M. Jadi hasilnya ya adalah 0,0005 gitu kan, atau 5 kali 10 pangkat min 4 gitu kan. Kemudian konsentrasi kromatnya juga dikalikan setengah ya, dikalikan setengah karena sama-sama dengan Ag, karena ketika dicampur konsentrasinya jadi setengah kali konsentrasi awal. Nah, terus untuk kesetimbangan yang terjadi dalam larutan jenuh, Ag2CrO4 bisa dituliskan seperti ini reaksi ionisasinya. Ag2CrO4 menjadi 2Ag+ plus CrO4 2-. Nah, setelah kita tulis reaksi ionisasinya, maka kita buat rumus KSP hitungnya. Jadi KSP Ag2CrO4-nya itu dengan cara mengalihkan konsentrasi Ag+, tapi dipangkatkan 2, karena koefisiennya Ag 2, dikali dengan konsentrasi ion kromatnya. Dimasukkan nilainya, Ag-nya tadi kan dikali setengah kan, setengah kali 0,001 dipangkatin 2, dikali juga dari kromatnya setengah kali 0,001, maka hasilnya untuk yang Ag kan hasilnya kan 5 kali 10 min 4 masih dipangkatin 2, jadi kan 25 kali 10 pangkat min 8, atau kalau kita kecilkan jadi 2,5 kali 10 min 7. Nah, kalau yang si kromatnya cuma dikalikan setengah aja, setengah dikali 0,01 dapatnya 5 kali 10 min 4. Jadi kalau kita kalikan hasilnya, nah segini ya. Nih, 1,25 kali 10 min 10. Nah, sementara karena KSP datanya tadi itu adalah 3 kali 10 min 12, jadi dari situ kita bisa lihat nih sebenarnya. Ternyata KSP hitungnya itu nilainya lebih besar daripada KSP data. Jadi dari sini kita bisa memprediksikan bahwa larutan yang dicampur itu nanti akan mengendap karena KSP hitungnya 1,25 kali 10 min 10 itu lebih besar dari KSP datanya, yaitu 3,0 kali 10 min 12. Jadi perak kromatnya mengendap. Nah, itu tadi 2 contoh soal mengenai pengaruh ion senama. Oke, itu tadi penjelasan tentang pengaruh ion senama dalam kelarutan suatu garam-garam. Semoga penjelasan yang singkat dan padat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu belajar. Terima Gamma Smart.
prima gama terdepan dalam prestasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.